Makanya pernah nggak dengar hadis Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis menggabungkan dua kata saja. Hadis yang sahih, kata Rasulullah, ad-dinun nasihah. Pernah dengar? Pernah dengar hadisnya? Ad-din, apa arti ad-din? Agama. An-nasihah, nasihat. Perhatikan Bapak Ibu, saya waktu S2 itu waktu masih belajar di kelas, satu semester kita harus membahas 380 hadis. Saya ada 4 semester di S2, berarti total yang kita bahas itu 1200 hadis lebih. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, itu yang dibahas, belum yang kita teliti. Ya. Makanya jurusan ilmu hadis itu Pak, Bapak bisa tanyakan kalau Bapak punya kenalan ustadz-ustadz alumni Timur Tengah, Anda boleh tanya pada ustadz-ustadz itu. Jurusan hadis itu jurusan paling buat kepala pusing Pak. Subhanallah. Karena dua yang harus diteliti Pak. Isinya, orangnya. Kalau Quran nggak perlu neliti orang Pak, karena ayat Allah selesai. Tapi kalau hadis dua yang diteliti Pak. Isinya, kalau dalam bahasa Arabnya al-matan, matannya. Orangnya, kalau dalam bahasa Arab sanad, al-isnad. Harus diteliti nih orang. Bener gak? Dari Bukhari, Imam Al-Bukhari sampai Rasulullah itu kadang-kadang ada 4 orang, ada 5 orang, bahkan ada sanad terpendeknya Imam Bukhari itu cuma 3 orang. Imam Bukhari, kemudian ada 3 orang, lalu Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian diteliti itu. Ya. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Ketika saya meneliti ayat, meneliti hadis, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Kenapa bukan agama ini ad-dinus shalah? Kenapa agama ini bukan agama ini adalah salat? Bukankah salat adalah tiangnya agama? Tapi kenapa Rasulullah menjelaskan agama dengan satu kata, an-nasihah? Kenapa agama ini bukan al-ibadah? Kenapa Rasulullah mengatakan ad-dinul ibadah? Bukankah kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Allah mengatakan dalam Ad-Dzariyat di juz ke-27, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah saya menciptakan jin wal ins, manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah aku, ibadah. Kenapa Allah tidak katakan agama ini ibadah? Kenapa Allah tidak katakan agama ini salat? Kenapa Allah tidak katakan melalui lisan nabinya, melalui lisan Rasulullah? Kenapa saya katakan Allah? Karena apa yang diucapkan Rasulullah itu berasal dari wahyu. Apa ayatnya? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma an-najm wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa." Kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Rasulullah tidak mengatakan sesuatu dari keinginannya. In huwa illa, apa yang dikatakan Rasulullah? Wahyu yuha. Yang dikatakan Rasulullah wahyu, yang diwahyukan dari Allah. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan dia langsung siapa? Syadidul quwa, Allah yang punya kekuatan. Jadi perkataan Rasulullah itu dari Allah. Apa kata Rasulullah? Agama ini nasihat. Pak Ismanto punya agama enggak? Saya punya agama enggak? Bapak punya agama enggak? Kalau Bapak masih mau mendengar nasihat dan masih mau menasehati, Bapak punya agama. Ustadz Khorrozi punya agama enggak? Punya. Kalau Ustadz mau dengar nasihat, kalau Ustadz mau memberi nasihat, kapan? Dengerin. Seorang tidak lagi mau mendengar nasihat dan seorang tidak lagi mau memberi nasihat, maka orang itu dikategorikan tidak punya agama. Ini tegas. Agama nasihat. Ini mirip seperti ketika Rasul mengatakan Al-Hajju Arafah. Apa arti Al-Hajju Arafah? Kabarnya Al-Hajju Arafah, tahu nggak? Apa? Siapa yang bisa terjemahkan? Apa arti Al-Hajju Arafah? Haji itu Arafah. Apa maknanya kira-kira Pak? Haji itu Arafah.
Coba Bapak apa? Haji adalah, lah kan haji ada Musdalifah, ada Mina. Maksudnya apa itu? Wukuf di Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Artinya apa itu kira-kira Pak? Nggak sah kalau nggak wukuf di Arafah. Coba angkat tangan Pak yang pernah haji selain saya. Belum ada? Belum ada yang pernah haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa lagi? Oke, angkat tangan yang mau haji insyaallah. Kita doain. Angkat tangan yang mau haji. Kita doain yang angkat tangan segera dimudahkan Allah untuk haji. Amin. Bersama keluarganya. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti itu persis Pak. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khair Pak. Haji adalah Arafah. Sedangkan boleh ditanya kepada Bapak yang sudah haji. Haji itu perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu sekalian. Dari mikot, dari negara asal, mikot, tawaf, kalau dia haji tamattu, atau dia haji ifrat, atau dia haji qiran. Selesai itu dia tarwiyah, tanggal 8 dia masuk, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, lalu kemudian lempar jumrah, tarwiyah, ada namanya nafar awal, ada namanya nafar tsani, ada namanya tawaf wada. Semua itu haji, satu rangkaian. Tapi kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Sebanyak itu rentetan ibadah haji, Rasulullah menyingkat, haji itu Arafah. Agama itu nasihat. Beruntunglah Bapak yang sering ikut kajian. Berarti kalau Bapak masih suka dengar kajian, masih senang dengar ustadz, masih senang dengar ceramah, Bapak masih punya agama yang kuat di dalam hati. Orang yang paling beruntung Pak, orang yang masih diberikan di dalam hatinya kesadaran untuk selalu mau dengar nasihat. Karena agama adalah nasihat, haji adalah Arafah. Jadi mohon maaf Pak, saya 2015 petugas haji. Bapak tahu semua yang ketika haji dari seluruh dunia yang jatuh sakit di rumah sakit berhari-hari, ada jamaah Indonesia baru turun dari pesawat stroke, baru turun dari pesawat dehidrasi, lemes, diinfus, semuanya dibawa ke rumah sakit, diobati. Tapi ketika tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, demi Allah Pak, saya bagian penerangan yang mengumumkan telah meninggal dunia, telah meninggal dunia, telah meninggal dunia. Saya yang kemudian bolak-balik antara tenda penerangan dengan tenda rumah sakit, bolak-balik. Khusus jamaah Indonesia, saya yang umumkan dengan teman saya. Bayangkan Pak, pentingnya Arafah. Orang mau sakratul maut pun dibawa ke Arafah. Kenapa? Supaya hajinya sah. Mau sakratul maut Pak, infusnya dipindah ke Arafah. Wukuf di Arafah dari pagi sampai sore. Lebih 500 orang kita umumkan meninggal. Meninggal jamaah ini, meninggal. Jamaah Indonesia waktu itu 200.000 orang. Kita umumin Pak. Karena pentingnya Arafah. Wukuf wajib. Nggak ada Arafah, nggak sah hajinya. Makanya Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Sekarang agama. Kalau tadi haji Arafah, inti dari haji adalah Arafah. Sekarang saya tanya, inti dari agama apa? Inti dari agama? Subhanallah. Unik ya. Inti agama apa? Nasihat. Jadi hati-hati nih. Kita-kita yang kemudian ketika ada ustadz kajian, terus kita bilang, saya udah lama kajian, saya udah nggak butuh nasihat. Itu tanda agamanya sudah mulai berkurang di dalam hatinya. Suatu ketika Pak, saya di Sidoarjo. Datang ke Sidoarjo Pak, ceramah. Kemarin baru-baru ini, saya dari Padang, ada acara Hijrah Fest dengan teman-teman artis hijrah waktu itu. Sebelum dari Padang, saya di Sidoarjo. Saya ceritakan ke teman-teman.
Saya bilang gini, saya di Sidoarjo, diminta ngisi di beberapa tempat, dan itu sudah sering. Ada namanya Al-Millah, Masjid Al-Millah. Mungkin ada yang dari Surabaya, Sidoarjo, tahu pasti. Dia dekat banget dari Hotel Luminor di Sidoarjo itu. Dekat dari Stadion Deltras Sidoarjo. Ada namanya, saya ngisi di Al-Falah, masjid depan kebun binatang di Surabaya. Tahu ya? Itu masjid yang sering undang saya, Pak, kalau di Surabaya, Sidoarjo. Suatu ketika kan, saya sholat Jumat di Masjid Raya Nasional, apa itu namanya? Surabaya itu? Masjid, apa namanya? Masjid Akbar, Al-Akbar itu ya, yang Masjid Raya Nasional itu ya. Yang besar banget itu, Pak. Ya, Masjid Raya Nasional ya, Al-Akbar ya namanya. Saya sholat Jumat di situ. Duduk, saya dengar khotib Jumat. Ternyata ada fans, followers Instagram saya. Lihat, Ustadz, saya duduk nih. Jadi setelah selesai sholat Jumat, saya keluar dari Masjid Al-Akbar, ditahan. Ustadz, foto-foto. Saya bilang, oke, foto. Terus dia bilang apa? Coba dengerin, apa kata-kata dia. Ustadz, tadi waktu khotib Jumat, ceramah, saya lihat Ustadz serius sekali. Saya kan gini terus saja. Dikutanya, saya lihat Ustadz serius sekali. Emangnya Ustadz nggak ngerti apa yang disampaikan khatib? Bukankah Ustadz juga Ustadz? Pasti udah paham dong apa yang disampaikan. Saya katakan, iya udah paham. Tapi tidak pernah saya katakan sama orang ini. Saya bilang sama dia, demi Allah, meskipun ayat yang dia baca sama dengan ayat yang saya hafal, meskipun hadis yang dibaca sama dengan hadis yang saya hafal, saya katakan, demi Allah, tidak pernah saya duduk mendengar siapapun membahas tentang agama Allah, kecuali pasti saya dapat ilmu baru. Dia katakan, Ustadz kan sampai S3 di Sudan, Ustadz alumni pesantren. Masa sih Ustadz? Saya bilang, iya, demi Allah. Biasa Pak, ada di beberapa masjid itu, kalau sudah sholat jamaah, jadi bisa kalau saya traveling ke Bandung, kemana, ceramah, ada safari dakwah, terus kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, biasanya ada pembacaan buku. Kayak waktu saya ceramah, waktu saya sholat di Bali itu apa namanya? Ibnu Battuta ya. Ada masjid Ibnu Battuta kan? Waktu itu saya sholat zuhur, singgah. Saya sholat, ketika saya setelah sholat zuhur, saya jamaah asar. Sudah saya jamaah asar, nah, pengurusnya itu langsung ambil buku Riyadhus Shalihin, duduk. Padahal saya ini Pak jurusan ilmu hadis, saya dosen ilmu hadis. Setelah saya sholat asar, jamaah, saya langsung duduk, dengarkan dia. Bayangkan, ini imam masjid. Imam masjid buka, baca. Setelah itu dia kasih nasihat. Dia cerita tentang nasihat. Percaya nggak Pak? Saya nangis. Padahal hadis yang dia hafal, hadis yang dia baca, saya hafal. Hadis yang dia baca, saya ajarkan di kampus di Stiba Makassar. Saya dosen hadis. Tapi ketika imam ini yang bahas, hati saya tersentuh. Saya nangis. Padahal hadis ini sudah saya hafal dari semenjak saya di Gontor, di pesantren. Tapi kenapa ketika imam ini bahas di Masjid Battuta, saya nangis? Itulah agama Pak. Memang kita hidup ini sampai kita mati, intinya harus terus memberi nasihat, harus terus menerima nasihat. Nggak ada orang yang sempurna agamanya, nggak ada Bapak Ibu sekalian, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu para sahabat, Umar bin Khattab, waktu dia jadi Amirul Mukminin, dia jadi pemimpin Pak, dia lagi naik di atas onta, tiba-tiba ada seorang rakyatnya mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, apakah kamu rela melihat rakyatmu jalan sedangkan kamu naik onta? Turun Umar, turun, dinasehati sama seorang rakyat. Apakah kamu rela melihat rakyatmu berjalan dan kamu naik onta? Turun Umar. Padahal dia pemimpin Pak, boleh aja kan dia naik onta.
Tapi dia turun. Dia mengatakan, saya mendengar nasihat. Lalu orang itu mengatakan, ittaqillah, wahai Amirul Mukminin, bertakwalah pada Allah. Kamu masa naik onta, kami jalan, turun Umar. Subhanallah. Makanya pernah nggak dengar hadis? Kata Rasulullah SAW, orang yang paling keras hatinya, orang yang paling terlaknat, keras hatinya, nggak bisa menerima nasihat, itu adalah orang yang kalau dikatakan kepadanya, hei, saudaraku, bertakwalah pada Allah. Lalu dia menjawab, jangan urus agamaku, urus agamamu. Pernah dengar hadisnya? Subhanallah. Orang yang paling keras hatinya, kata Rasulullah, yang terlaknat adalah orang yang kalau dinasehati, saudaraku, bertakwalah pada Allah. Lalu dia mengatakan, kamu nggak usah ngurusin saya. Ini orang yang paling terlaknat dan keras hati. Makanya subhanallah, kalau haji Arafah, ternyata agama bukan sholat, agama bukan sedekah, agama bukan ilmu saja, tapi agama nasihat. Nasihat itu masuk di dalamnya sholat, nasihat itu masuk di dalamnya Quran, nasihat itu masuk di dalamnya sedekah. Agama adalah nasihat, haji adalah Arafah. Subhanallah. Makanya muncullah ayat Allah yang kata Imam Syafi'i, andai enggak turun selain surah ini saja, andaikan Allah hanya menurunkan satu surah saja dalam Al-Quran, maka ini sudah sangat cukup. Surah apa? Sama, 3 ayat juga, surah Wal-Asr. Kata Imam Syafi'i, andaikan enggak ada surah yang lain dan manusia beramal dengan satu surah, apa surahnya? Wal-Asr. Wal-Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia kerugian, rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa 'amilus shalihat, lalu dia dengan imannya beramal soleh. Watawasau bil haqq, watawasau bil haqq, lalu mereka saling menasehati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, lalu mereka saling menasehati dalam kesabaran. Pas ya, habis waktu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ayo ya Bapak Ibu sekalian, kita jadi orang yang terus mengejar nasihat dan terus memberi nasihat. Tantangan selanjutnya Pak, setelah rajin dengar nasihat, mau nggak, berani nggak memberi nasihat? Nah ini kadang-kadang yang susah. Makanya ada namanya umat terbaik. Siapa umat terbaik? Kuntum khaira ummah, kata Allah. Ukhrijat linnas, yang dipilih dari manusia. Kapan jadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kapan jadi umat terbaik? Kalau mau mengajak dalam kebaikan dan melarang dari kemungkaran.